Sini Bebek, sini. Oh, Ini baik Pak, gimana tanggapannya dari menanggapi respon dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Komisi 4 terkait 5 usulan yang Bapak tadi sudah paparkan? Ya, alhamdulillah ini kan proses yang harus kita lewati dalam perjuangan ini. Nah, walaupun nanti hasilnya bagaimana, kita tetap ikhtiar, hasilnya tawakal. Perjuangan ini terus akan kami lakukan bersama kawan-kawan dari legislatif, juga dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Induk kemarin. Mungkin tidak tertutup kemungkinan juga kita akan mengajak kawan-kawan dari kabupaten lain untuk memperjuangkan target kita international fish market ini. Karena ini akan mempengaruhi untuk Bangka Belitung secara keseluruhan. Perjuangan ini memang berat, tapi kan tidak asik kalau from zero to hero ini yang asik. Nah, kalau kita pekerjaannya jadi biasa-biasa saja itu nggak asik. Justru kalau kita kerjanya luar biasa, hasilnya juga tidak akan memungkiri itu. Jadi ini proses ini kita lalui terus. Saran-saran dari Pak Berni dan kawan-kawan tadi, dukungan dari Pak Sudin tadi akan menambah semangat kita untuk mengejar rencana kita ini biar terrealisasi dengan sesuai rencana. Nah, ini kan sebenarnya ide besar dari Bapak nih Pak untuk menjadikan Pangkal Pinang sebagai international fish market. Iya. Sebenarnya apa latar belakang sih Pak? Apa latar belakang Bapak untuk menjadikan Pangkal Pinang sebagai? Ada beberapa hal. Pertama terkait lokasi. Lokasi kita kan sangat strategis Pak. Kedua, sumber daya alam kita, perikanan kita itu sangat besar sekali. Ya kan? Dengan jumlah nelayan kita, dengan jumlah budidaya ikan tangkap maupun ikan budidaya itu kan banyak. Sekarang lagi ngetopnya lagi dengan udang Paname kita. Nah ini kan luar biasa sumber daya yang kita punya ini, artinya kita tidak kalah dengan provinsi-provinsi lain. Apa yang kita ajukan ini bukan hanya ngomong belaka, tapi ini punya potensi dan bisa bersaing dengan provinsi lain dalam memperebutkan titik internasional fish market ini. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak soal 5 usulan yang tadi sudah dipaparkan. Selain international fish market, kita pengen ada TPI higienis, benih lokal, terus ada juga pasar modern ikan, ada sentra kuliner ikan juga. Terakhir Pak, apa tindak lanjut dan harapan Bapak setelah pertemuan hari ini Pak? Kami akan terus bekerja ini bersama kawan-kawan, kami akan mempersiapkan segala sesuatunya, kalau perlu menghadap Menko lagi, menghadap Bappenas lagi, menyiapkan data-data yang memperkuat pendukung untuk pelaksanaan 5 program yang ingin kami canangkan tadi. Mungkin dari Sudi ada pertanyaan untuk Pak Wali Kota. Bang Umam. Ya, Pak Umam, mungkin kita mau titip juga ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, bagaimana kira-kira soal lahan Pak Wali Kota yang disiapkan untuk international fish market ini sendiri Pak Wali Kota? Ya, jadi kita sudah mempersiapkan salah satu persyaratan untuk pendukung 5 program yang kita inginkan tadi, yaitu salah satunya adalah lahan. Lahan ini merupakan aset pemerintah Kota Pangkal Pinang, artinya nggak repot-repot lagi, kita sudah ready. Selain itu kita juga mempersiapkan feasibility studinya, udah kita siapkan di tahun 2020. Semua sudah siap kita. Paling kita akan menambahkan nanti kalau sudah disetujui, kita akan mempersiapkan amdalnya dan segala perizinan lain. Gitu. Kalau boleh tahu lokasinya di mana ya wilayahnya Pak? Ya, beberapa titik itu. Kalau untuk benih ikan di Air Mawar, Bukit Intan. Kalau pasar modern ikan di Teluk Bayur. Kalau ikan kuliner ikan, sentra kuliner ikan itu ada di samping kantor Bukit Intan, kantor camat Bukit Intan dekat bandara. Terus kalau dia terkait international fish market itu berdampingan dengan pelabuhan yang akan kita bangun di samping Jembatan Emas. Baik Pak, Pak Molen, tentu fish market internasional ini adalah sebuah mimpi besar pemerintah Kota Pangkal Pinang yang sangat-sangat baik sekali, yang sangat patut diapresiasi sekali, sehingga nanti bisa terwujud sekali. Nah, kira-kira Pak Molen melihatnya respon dari teman-teman KKP, dari komisi,
agar target ini terwujud itu seperti apa? Optimisme Ya. Pak Molen. Ini kan tugas kita meyakinkan mereka bahwa kita ini serius. Kita ini tidak main-main. Nah, dengan kita serius dan tidak main-main ini, mereka akan tertarik. Terkadang dari kementerian ini, mereka malas mensikapi jika kepala daerah, kawan-kawan di daerah ini, kerjanya nggak terlalu serius. Nah, kejadian seperti di pelabuhan Pangkal Balam, Newport Pangkal Balam yang kita buat di Pangkal Pinang, seperti ini juga. Dulunya saya dapat ada yang pandangan negatif, ada yang pandangan miring, nggak bakal terlaksana segala macam. Buktinya September ini kita groundbreaking. Buktinya 150 miliar kita dapat dari Kementerian Perhubungan, dana APBN semua. Kita nggak ada dana, kita cuma menghibahkan lokasi dan menyiapkan FS-nya saja. Nah, sama kasus seperti ini, saya akan berjuang. Urusan akhirnya nanti kita serahkan sama Allah. Yang pasti kawan-kawan siap mendukung semua. Kita berjuang ini untuk 1,2 juta masyarakat Bangka Belitung, 216.000 orang masyarakat Pangkal Pinang, jumlah 180.000 Bangka Selatan. Kami ini berjuang untuk masyarakat Pangkal Pinang dan Bangka Belitung secara keseluruhan, Bangka Selatan, sama-sama ini semua. Ini bukan untuk kepentingan pribadi. Maka oleh sebab itu saya mohon doa, dukungan, support dari kawan-kawan seluruh masyarakat Bangka Belitung biar ini terjadi. Kalau ini terjadi, kita akan dikenal oleh secara nasional maupun internasional, dan tentunya pengangguran akan mengurang, kemiskinan akan berkurang, tenaga kerja akan terbuka lebar di sana. Baik, mantap sekali Pak Molen. Satu pertanyaan terakhir Pak Molen yang mungkin ini sangat penting sekali. Kira-kira Pak Molen, kemudian kan Fish Market Internasional ini sendiri kan tentu menjadi tidak hanya nantinya tidak akan menjadi kebanggaan Kota Pangkal Pinang saja, tapi juga menjadi kebanggaan Bangka Belitung tentunya kan. Nah, kira-kira bagaimana strategi Pak Molen kemudian merangkul semua pihak yang terkait agar ini benar-benar menjadi kewujudan kebanggaan kita semua? Komunikasi. Jadi kita akan terus jalin komunikasi. Kita akan terus berjuang, kita temui satu persatu kalau perlu, jangan capek-capeknya. Kerja. Kita punya politik apa? Politik kerja. Cukup itu aja. Baik Pak Molen, terima kasih. Kemudian saya ini, maaf Pak Molen, saya agak sedikit menyelidiki sendiri karena di belakang Pak Molen ada Bang Riza, abang saya, Bang Riza itu mungkin ada yang mungkin bisa disampaikan kira-kira apa yang kemudian didapatkan dari Bangka Selatan untuk program Pak Molen ini sendiri? Saya pikir saya sepakat dengan Pak Wali Kota Molen. Kami dari daerah Kabupaten Bangka Selatan dilibatkan dalam beberapa program yang emang tujuan utamanya adalah memperjuangkan aspirasi dari 1.200.000 penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, harapan kami selaku sebagai, apalagi saya kepala daerah yang baru, dapat banyak sekali ilmu di sini, terutama pemikiran beliau ini visioner dan betul-betul mengingatkan kami bahwa kami dipilih ini untuk mensejahterakan rakyat. Nah, salah satunya saya ikut hadir di sini, diundang Pak Wali Kota dan mungkin Bupati di Bangka Belitung yang pertama hadir rapat audiensi dengan Komisi 4 ya saya. Jadi terima kasih sekali, saya sekali belajar dengan beliau. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau jalankan di Pangkal Pinang bisa bermanfaat juga nanti untuk Kabupaten Bangka Selatan dan wabil khusus untuk Bangka Belitung sepenuhnya. Makasih Pak Wali Kota. Ya. Beruntung dia. Mantap. Jadi wali kota beruntung dia umur baru berapa hari jadi bupati, tapi dia sudah bisa mengikuti wali kota. Hasil nanti dulu, yang penting kerja dulu. Mantap, luar biasa. Luar biasa, terima kasih Pak Molen, terima kasih Bang Riza. Terima kasih. Pak Molen terakhir, Pak Molen masih ada satu lagi Pak Molen, maaf. Ya, siap. Pak Molen masih ada satu lagi yang paling penting, yang menurut saya yang paling penting harus Bapak sampaikan, yaitu adalah pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang, Kota Beribu Senyuman, Pak Molen. Ya, pesan saya kepada masyarakat Bangka Belitung dan Pangkal Pinang, kita ini orang hebat, orang Bangka Belitung. Masyarakat Bangka Belitung itu terdiri dari manusia-manusia, orang-orang yang hebat. Jangan takut untuk bersaing dengan daerah-daerah lain. Jangan takut untuk keluar bersaing secara nasional, bahkan internasional. Yakinlah, kalau kita bersatu, semua itu bisa kita capai. Mantap. Terima kasih, sukses selalu buat Pak Molen, Bang Riza, dan semua tim yang ada di sana. Terima kasih. Yo, mari. Terima kasih juga buat Bang Umam. Terima kasih, Bos. Ya demikian laporan dari saya dan rekan saya Ditya. Bang, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Bang Umam, terima kasih juga Bang Ditya yang sudah melaporkan langsung secara live di Gedung Nusantara 2, Jakarta.
audiens pertemuan antara Wali Kota Pangkal Pinang, Pak Molen, kemudian tadi ada juga di Bangka Selatan, Bang Riza Herdavid. Mereka beraudiensi bersama KKP dan juga Komisi 4 DPR RI. Tema besarnya adalah mewujudkan Pangkal Pinang menjadi fish market internasional atau international fish market, ya, pasar ikan internasional. Demikian, semoga teman-teman semua penonton masyarakat Pangkal Pinang khususnya dan Bangka Belitung umumnya bisa kemudian berdoa bersama-sama, membantu bersama-sama mewujudkan hal tersebut agar kota Pangkal Pinang atau kota Beribu Senyuman menjadi jauh lebih baik lagi. Saya Edi Yusmanto, jurnalis Bangka Pos, melaporkan langsung dari studio, dan teman-teman saya tadi ada dari Tribun, itu ada Ditya dan Umam juga melaporkan langsung dari Jakarta. Kami undur diri. Jangan lupa pantengin terus Bangka Pos, karena kami akan selalu menghadirkan fakta-fakta berita yang terupdate untuk Anda semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.